Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di channel dari Keluarga Rantau bersama Mama Arlin. Hari ini aku itu mau berbagi lagi kegiatan dan rutinitas aku di rumah kayu sederhana ini. Pagi-pagi sekali aku sama Pak Su itu udah berbonding-bonding di halaman rumah ya. Kita lagi ngapain? Di sini aku itu lagi mau sapu-sapu halaman rumah, sedangkan Pak Su di sini lagi pasang papan di dinding ya teman-teman. Soalnya kemarin anjing itu habis dirantai dan dia itu kayak nggak suka dirantai teman-teman. Alhasil di sini papannya itu dibuka sama si anjing. Jadi ya anjingnya itu ya udah dipindahin ya teman-teman. Jadi di sini Pak Suami daripada di sini rumahnya banyak yang bolong, jadi di sini Pak Suami itu pagi-pagi udah ngepaku papannya. Dan di sini juga kan kemarin masih ada ya di sedekat pintu juga ada bolongnya. Jadi di sini Pak Suami sekalian untuk mau pasang-pasang. Teman-teman mohon dimaklum apabila di sini aku itu sudah 3 hari tidak upload video lantaran di sini aku itu lagi sakit gigi. Tahu aja teman-teman kalau kita itu udah sakit gigi, ngomong aja itu kayak rasanya sakit sekali ya teman-teman. Apalagi kalau buka mulut untuk voice over suara itu ya bukan 1 menit atau 2 menit. Ini malahan bisa sampai 2 jam baru bisa selesai voice over suaranya. Jadinya di sini aku itu putuskan untuk beberapa hari tidak upload video, dan akhirnya untuk ketiga harinya aku itu udah bisa mulai cicil-cicil untuk ngedit videonya. Walaupun di sini gigi aku itu masih nyut-nyutan karena di sini aku itu kangen juga sama teman-teman yang selalu menyemangati pagi hariku dengan semangat ataupun kata-kata yang bikin aku itu makin giat lagi untuk buat konten. Kembali lagi pada videonya teman-teman. Selesai tadi Pak Su ngepaku papan atau ngepaku dinding rumahnya. Di sini Pak Su itu mau memperbaiki tempat meja Kakak Arlin, sedangkan aku itu masih nyapu-nyapu halaman teman-teman. Dan sebenarnya ini meja sudah lama dibuat sama Pak Su ya teman-teman, sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya kalau nggak salah. Hanya saja di sini Pak Su itu ngeperbaiki meja Kakak Arlin itu di malam hari ya teman-teman. Dia itu nyicil buat ngepasang atau ngerangkai mejanya. Kalau dibeli ada ya teman-teman, ada banyak di toko perabotan. Hanya saja kalau kita itu beli kayak kurang cocok dengan bahannya. Walaupun di sini harganya murah tapi bahannya juga nggak bagus ya teman-teman. Jadi di sini Pak Suami itu ya kebetulan di samping rumah banyak papan, jadi dibuatnya meja Kakak Arlin. Selagi ada papan jadi dimanfaatin ya teman-teman. Jadi di sini Pak Suami itu udah selesai bikin meja Kakak Arlinnya, dan di sini Pak Suami itu mau berangkat kerja ya. Walaupun kerjanya itu ya nggak jauh dari rumah teman-teman, sekitaran 100 meter dari rumah ini tempat kerjanya. Jadi di sini Pak Su itu bawa motor teman-teman karena habis dari rumah nanti di sini dia mau antar Kakak Arlin sekolah. Jadi di sini Pak Su itu malas untuk bolak-balik ke rumah ngambil motor teman-teman. Jadi di sini nanti sekalian dibawa motornya ke tempat kerja, dan Kakak Arlin siap-siap dari rumah jalan kaki sampai ke tempat kerja, baru deh langsung diantar di sini Kakak Arlinnya. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini setelah selesai tadi aku itu sapu-sapu halaman dan bersihkan tempat bekas Pak Suami itu memperbaiki meja Kakak Arlin. Di sini aku itu lanjut mau nanam daun kelor, dan karena di sini aku itu sangat suka dengan sayur daun kelor teman-teman, jadi aku itu kepengen juga punya pohon daun kelor di depan rumah seperti yang punya tetangga aku. Katanya teman-teman kalau nanam daun kelor itu harus batangnya itu besar ya teman-teman. Hanya saja aku itu punya batangnya kecil ya teman-teman, sekitar setengah pergelangan tangan, yang mudah-mudahan ini tumbuh subur ya teman-teman seperti punya tetangga aku. Walaupun tadi dia udah bilang sama aku itu pohon kelor pasti tumbuh ya teman-teman, jadi aku itu kayak agak was-wasnya karena di tempat aku ini atau yang tempat aku itu tanam pohon kelor ini sering kali di sini aku itu gagal untuk menanam. Udah dimulai dari nanam pohon nangka juga gagal, pohon ceri juga gagal, dan terakhir ini mau aku tanam lagi ya teman-teman pohon kelornya. Mudah-mudahan ini pohon kelornya itu tumbuh subur ya teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran apakah daun kelor aku ini bisa tumbuh subur seperti punya tetangga aku, jadi buat teman-teman yang baru menemukan video aku ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar ada notifikasinya dari aku ketika aku udah upload video. Dan lanjut lagi aku tanam lagi di belakang rumah teman-teman, karena di sini aku tuh masih punya batang pohon kelor, walaupun batangnya itu sangat kecil sekali seperti batang singkong teman-teman. Jadi aku itu mau coba tanam, mudah-mudahan juga ini tumbuh subur nanti ya teman-teman. Karena di sini aku itu tanam pohon kelornya itu di dekat yang ada batang singkong aku teman-teman. Jadi batang singkongnya juga udah gede, udah tua. Jadi aku sekalian ngecabutin, dan ternyata pas aku cabut-cabut ternyata ada isinya sedikit teman-teman. Dan abaikan dengan aku ya teman-teman yang lagi ngegali tanahnya. Dan di sini juga aku itu ngomong-ngomong sama tetangga aku ya teman-teman, karena dia juga lagi sedang asik-asiknya cerita sama aku, dan aku juga asik-asiknya ngejawab ceritanya.
Walaupun nanti di sini ya teman-teman itu kayak kurang ngerti ya, cuman yang ngerti bahasaku ini orang kampung kami. Kalau sudah jadi emak-emak kayak nggak afdol aja ya teman-teman, kalau kita itu nggak ngerumping sebait ya. Jadi di sini aku itu putar kameranya atau mendekatkan diri aku sama tetangga aku yang lagi ngomong sama aku itu ya teman-teman, kayak kurang baik aja kalau aku itu ngomong secara menjauh ya teman-teman. Jadi di sini aku itu sambil ngomong samanya ya teman-teman, dan aku juga cabutin rumputnya karena di sini dia itu lagi nanya-nanya apa aja yang aku tanam di kebun aku ini. Jadi aku itu jawab ya teman-teman, kalau di kebun aku ini sebenarnya banyak sekali sih yang aku tanam ya teman-teman, hanya saja nggak ada yang tumbuh subur. Dan orang yang sedang berbicara pada aku saat ini teman-teman adalah tetangga baru aku, karena dia itu adalah tetangga baru aku, dia juga masih belum tahu ya apa aja yang aku tanam di sini. Beda dengan tetangga lama aku udah ada, dia tahu apa aja sih sebenarnya tanaman aku yang aku punya. Jadi di sini aku itu jawab ya teman-teman, kalau di tempat aku itu udah banyak aku tanam, dan ada sedikit juga yang dia minta sama aku bibitnya, dan ada juga dikasihnya aku bibit yang dia punya teman-teman. Jadi kita itu kayak baterai teman-teman, apa yang dia punya dikasihnya sama aku bibit yang tidak ada di kebun aku, dan apa yang aku punya aku kasih juga dia bibit yang aku punya. Jadi kita itu sama-sama punya habis itu bibitnya teman-teman. Teman-teman, enak juga loh kalau kita itu punya tetangga yang satu hobi seperti saat ini ya teman-teman, kita itu saling tukar cerita gimana sih kita itu kalau berkebun. Nah, kalau aku di sini itu kan sering merasakan kegagalan dalam berkebun teman-teman. Jadi di sini dia itu sering kasih tahu aku juga tipsnya teman-teman ketika dia berkebun dan caranya berkebun teman-teman supaya tumbuh subur. Dan di sini juga dia itu heran loh teman-teman, karena di sini kebun aku katanya agak kerdil ya teman-teman. Apalagi di sini terong aku itu kerdil tapi buahnya nggak ada teman-teman. Beda sekali dengan yang dia tanam teman-teman. Katanya pas dia tanam itu pohon terong itu tumbuh subur semua teman-teman, nggak seperti punya aku ini. Jadi di sini aku itu minta tips sama mereka, mudah-mudahan tips yang mereka kasih itu bisa tumbuh kembali ya, atau tumbuh subur di sini terong-terong aku. Selesai dari aku itu berkebun teman-teman, di sini aku itu lanjut buat masak nasi goreng. Hanya saja pas aku itu ngegoreng bumbunya teman-teman, di sini video aku itu rada-rada gelap, jadi aku itu skip saja ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat di awal di sini pas aku itu ngegoreng nasinya, aku itu masih lupa nutup jendelanya teman-teman. Di sini videonya itu gelap, jadi pas aku itu tutup baru cerah ya teman-teman. Karena di sini nasi gorengnya udah setengah mateng ya teman-teman, jadi di sini aku itu tambahkan daun seledri yang barusan aku panen di kebun aku. Selesai di sini nasi gorengnya aku goreng ya teman-teman. Di sini aku itu mau pindahkan atau mau aku salin di sini nasi gorengnya ke wadah yang ada tutupnya. Soalnya selesai di sini nasi gorengnya itu mateng, langsung saja di sini aku itu mau berangkat kerja. Karena di sini Pak Su itu udah duluan berangkat kerjanya, jadi di sini baru kita itu mau berangkat setelah selesai aku masak-masak. Dan ini dia kerjaan kami ya teman-teman. Ini ceritanya setelah selesai kita sarapan tadi, langsung saja di sini aku sama Pak Su itu mau kerja, dan ini adalah pekerjaan kami teman-teman, membuat batu bata merah. Dan yang kami kerjakan ini adalah tahap awal untuk membuat batu bata merah. Di sini Pak suami itu lagi ngisi lubang teman-teman, sedangkan aku di sini di bagian pemotongnya. Oke deh teman-teman, segini aja dulu videonya. Semoga teman-teman terhibur dengan video-video yang aku share, dan semoga juga bermanfaat apa yang aku bagikan kepada teman-teman. Dan sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Di akhir videoku ini adalah cuplikan video tanpa ada efek kecepatan.